Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi kepala ke bawah itu kosong, bening tanpa rupa. Kepala ke bawah, kepala ke atas tidak mempunyai kehendak. Melihat bukan aku yang melihat, mendengar, mengucap dan berpikir pun bukan aku. Yang nomor dua, ketika saat zuhud khusus, di saat terdiam, justru bergelora akunya Allah. Maka berucaplah, aku sang yang urip, aku sang yang menang, aku sang yang tunggal. Ketika itu bergelora, blank. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula saking Trenggalek, nami kula lengkap Arif Solikin, nama panggilan hari-hari Mbah So. Ingkang kula tangletaken panjenengan wau dawuh Naza niku napa sami kalian sakaratul maut. Nah, Naza. nggih. Nggih. Naza nggih. Nggih. Lah terus kados pundi kita sedaya niki saged dados husnul khotimah. Ngaten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruhaniyah dipaksa oleh Allah untuk kembali, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, itu ada dua golongan ruhaniyah. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Allah dawuh, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mereka yang dijatuhkan Allah di dalam tersesat atau su'ul khotimah. Mereka ketika saat di dunia, qad khasiral ladzina kadzdzabu, masuk di golongan orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, bertemu Allah. Saya tarik dari sisi hakikat loh, bukan syariat. Karena yang kembali adalah ruhaniyah. Jasmani kita dari tanah kembali ke tanah. Ruhaniyah dari Allah kembali ke Allah. Sungguh celaka, sungguh merugilah orang-orang saat di dunia itu mendustakan atau tidak percaya tentang pertemuan terhadap Allah. Saya tidak menduding menunjuk si A si B-nya, ndak. Dari kacamata hakikat, merekalah yang menolak di dunia ini tentang ajaran dinul haq. Titik. Kalau ku urai mengapa menolak? Karena di dalam diri kita masih terkuasai sifat basariyah, akal ini. Alasan iku arake merengil, gak duwe apa-apa. Nggih mohon maaf. Titele gak duwe. Aku sing wis jenggoten nglembreh lemah, ngilmuku sundul langit. Ya gak mungkin lah aku jadi pengikuti klason. Nah, itu menolak. Gara-gara ilmu secara ad-dunya belum kau centelkan, mesti menolak. Kecuali ruhaniyahmu yang menerima, imanmu yang menerima, baru Anda sadar. Mohon maaf, ini sejarah Pak ya. Dulu ketika saat tahun berapa saya lupa, ketika di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
itu ada salah satu guru saya, kiai saya, inisialnya C, ya, C. Beliau alim ilmu dunianya, alim ilmu syariahnya, tapi tidak menjadikan beliau hijab sehingga dia belajar tentang ilmu hakikiyah. Asal beliau dari Nganjuk. Asal beliau dari Nganjuk. Tapi sekarang sudah wafat beliaunya. Sudah jadi kiai kok. Ngaji ngalor ngidul sampai wilayah mana. Tapi beliau masih sadar diri tentang ruhaniyahnya, belajar tentang dinul haq. Gurunya Tulungagung Mbah Jalil pada saat itu. Ya, saya tahu sendiri. Begini, jadi titel kekiaian ulama di syariah tidak menjadikan penghijab hati untuk belajar ilmu tentang hakikat makrifat. Beliau sempat berdakwah hakikat makrifat. Sumbernya dari kitab Hikam. Kalau orang tambak beras paham ini. Oke? Aku gak sah nyebut inisial beliau ndak. Dia termasuk guru mustalah hadis saya, guru fikih saya pada saat itu. Pun Bapak Ibu, apa pitakoni mang? Kata cadet deh. Oh naza, iya. Jadi mereka ketika saat di dunia menolak pertemuan terhadap Allah dikarenakan dia sibuk dan sukaria bertemu terhadap selain Allah, itulah yang ketika dia wafat dimasukkan secara hakikat su'ul khotimah, makanya muncul alam barzah. Itu golongan pertama. Bahkan ada ayat yang mendukung lagi. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah dan dia sudah tersusul mati, dia pun di akhirat juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Naudzubillah. Aku yakin jenengan yang sudah menerima ini, ruhaniyah imannya tidak masuk golongan itu. Gak usah amin ya wis pasti. Gitu loh ya. Nah wis pasti wis. Wis gak iso. Kui ngomong insya Allah gak iso. Gue gak percaya tuntutan aku. Iku rumus mengatakan seperti itu. Wong nek ndilat telek ya krasa telek. Nek ndilat madu ya krasa madu. Ngoten lho bos. Apakah sama antara nazak dengan sakaratul maut? Sama Pak? Sama. Pengertian itu sama. Apa? Terlepasnya ruhaniyah dengan hakikatnya, terlepasnya keakuanmu dalam dirimu oleh karena Anda muraqabah kemusyahadah, itulah nazak sebetulnya. Jelas? Nazak osik sadurunge kuwi nazak sak temene. Bali osik nang Allah sebelum kau dipaksa bali pada Allah. Lah golongan yang kedua yang disebut husnul khotimah, bagus pungkasane, mereka yang golongan yang kedua inilah yang disebut sebagai fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Bisanya kembali, dia tahu jalan kembali dan dia tidak buta tentang jalan menuju kembali. Asale gak ono, akhirnya yo gak ono. Aku takut asal kita ono apa enggak? Aslinya ada ndak? Tidak ada. Bila mana Anda ingin tahu yang sebenarnya ada, kembalilah ke asalmu. Asal tidak ada, Anda akan harus kembali
ketidakadaan lagi. Ketika Anda sudah kembali terhadap yang tidak ada, disitulah justru Anda akan tahu sesungguhnya yang ada. Bingung? Ya, nek bingung tak peluntir gulu mungkin. Ojo dilebokno akal, lebokno ati. Bisa saya katakan yang ada hanyalah Allah. Kita makhluk tidak ada. Kita di sini merasa ada. Selama kita masih merasa ada, dikarenakan diadakan, selama itu kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang ada. Tatkala Anda ingin tahu siapa al-haq laisa bimahjubin, yang sebenarnya ada, kembalilah ke asalmu. Asal kita tidak ada harus kembali tidak ada. Lewat tahali ke tajali, lewat nafi ke isbat. Ketika Anda sudah kembali pada tempat yang sebenarnya, maka disitulah akan nyata Anda terhadap sesungguhnya yang ada. Jelas ya? Oke, itulah yang disebut husnul khotimah. Lah ketika saat nazar Anda, ketika saat jenengan golongan yang kedua ini dikatakan secara syariat meninggal, Allah melewatkan jalan manapun bisa. Tidak hanya jalan sakit, enggak. Kadang-kadang gak sakit, mak teleduk. Ngerti mak teleduk itu? Ya mak kek. Udah, nggak ada. Enak-enak ngaji ini ki, mak telepuk. Ya bisa jadi toh. Itu secara syariat tidak usah kita urai. Sing penting mati nih gak krono frustasi, utangku akeh, jauh beruber, bang tetel, cupet pikirane, wes timbang pusing-pusing, ana duit 20.000 budal nang pasar, tuku tampar, beli tampar, paginya pengumuman. Nah, aku yakin jenengan kalau ruhaniyahnya sudah tertata pada Allah, nggak mungkin bos, nggak mungkin. Jelasin tatmainul qulub. Wong kata Rasulullah, digepuk pipi kiwa, dikekno pipi tengah, dikasihkan pipi yang kanan. Bapak Ibu, itu terkait masalah nazak ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan undang-undang saya, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan telah mengikuti semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita menjadi pengalaman. Saya juga merasa bahagia dan merasa bangga walaupun saya meninggalkan tugas saya di mereka itu. Yang ingin saya sampaikan itu yang pertama, walaupun ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, walaupun ilmi minal mahfid ilal. Kalau kita orang Islam diwajibkan menuntut ilmu, bahkan sampai masuk di akhirat. Yang terjadi pertanyaan saya, kenapa ilmu itu ada yang mengklasifikasi, ada ilmu yang bersifat dunia, ada yang bersifat akhirat. Ilmu yang bersifat akhirat juga diklasifikasi, ada yang sifatnya syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud dan tujuannya pengklasifikasian ilmu tersebut? Karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadinya gap di antara kita. Kamu baru belajar syariat saja sudah begini-begini, kamu baru thariqah saja sudah begini. Akhirnya yang ilmunya lebih tinggi bisa merendahkan kepada yang syariat. Itulah yang antara yang terjadi di tengah-tengah kita umat Islam. Yang kedua, masalah
Masalah sifat wajib Allah yang 40. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ikmatin dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amalil akhiratika ka'annaka ta'isu." Berjuanglah, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Kalau mengenai masalah kodrat tadi, perintah Nabi berlawanan dengan arti daripada sifat kodrat. Nah, ini untuk mensikapi supaya tidak jadinya perlawanan sifat kodrat dengan kodrat manusia itu berbeda. Yang ketiga, saya akan menyampaikan hanya terima kasih sekali lagi, mohon Gus Musa menerima saya menjadi murid, karena selama ini saya sudah menerima apa Pak? menjadi murid. Oh, ngaten. Yang selama ini sudah banyak mendidik kami baik melalui YouTube maupun secara langsung dan di sini. Kalau bisa diterima menjadi murid, karena ini merupakan impian saya untuk mencari guru sejati, guru yang bisa menjadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengalaman saya sudah banyak melawan buana hampir di seluruh Indonesia, sudah banyak menyerap berbagai ilmu dari berbagai sumber yang sifatnya baik juga yang tidak baik. Untuk itu kami mohon Gus Mustom bisa menerima saya sebagai murid. Barangkali sudah mungkin tidak hadir, barangkali sama dengan perasaan saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hadis dari Kanjeng Nabi yang mengukuhkan tentang masalah tolabul ilmi. Wajib bagi setiap diri wong muslim mencari ilmu, bahkan sampai liang lahat. Terus wajib mencari ilmu. Bahkan ada hadis juga mengatakan walaupun ilmu adanya itu di negeri Cina, wajib kita ke sana untuk mencari ilmu. Cuman semua ilmu itu orientasinya ada dua. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Ya, ada ilmu sifatnya duniawiyah, ada ilmu sifatnya untuk akhirat. Ini yang dimaksud adalah ilmu umum dan ilmu agama secara syariah, secara pandangan syariah. Tapi kalau kita lihat, kita tarik hadis ini dari sisi mutasyabihah, yang dimaksud ilmu yang ada kaitannya dengan duniawiyah adalah ilmu yang berhubungan dengan fisik. Fisik. Ini fisik. Berarti itulah ilmu yang tergabung di dalam ilmu syariah. Baik ilmu umum maupun tentang ilmu agama. Ya. Umum ataupun ilmu agama yang sifatnya belum sampai ke ranah dinul haq, belum. Ini yang dimaksud adalah ad-dunya, ilmu yang berkenaan dengan dunia. Contoh, kita di dalam syariat diajarkan ilmu tentang Al-Quran. Bagaimana miturut Al-Quran secara fisik, syariat itu melakukan hablum minan nas dengan baik. Bagaimana cara di situ kita melakukan di dunia ini mungguh agama masing-masing itu tidak bersinggungan. Di situ banyak khilaf. Akhirnya muncullah beberapa madhab, ya. Ada madhab Syafi'i,
Maliki, Hanafi, dan madhab-madhab yang lain. Kalau bendera, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul Ulama, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang LDII, dan lain sebagainya. Khilaf. Cara berakmaliyah secara fisik juga beda-beda. Nah, perbedaan di dalamnya itulah tidak menjadikan rahmat, ya, tidak menjadikan rahmat. Buktinya kita masih syirik terhadap mereka yang tidak sama dengan aliran kita. Mohon maaf, ini tak buka aja biar Anda rukun, gitu loh, biar Anda rukun. Bagaimana sejarah orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Muslim memfitnah atau membenturkan antara Syiah dengan Sunni di Timur Tengah, antara Iran dengan Irak. Pernah terjadi peperangan gara-gara kefahaman berbeda antara Syiah dengan Sunni. Maksud saya buka itu supaya Anda berpikir, mengapa yo sama-sama Tuhannya Allah kok yo gelut atau eker gara-gara khilaf, perbedaan persepsi. Apa manfaatnya kita dong? Hei, dulurku wong Islam, sing ono NU, Muhammadiyah, LDII, Syiah, Sunni, apa manfaatnya? Kita syirik, kita hasud terhadap sesama kita. Apa manfaatnya? Untungnya apa? Iki ngomong wong Islam ya. Kita nama Tuhan kita sama-sama Allah. Mengapa harus bercerai-berai gara-gara khilaf di dalam satu hukum? Ya Allah, sudahi, berhentilah Anda berkhilaf, berhentilah Anda bertengkar. Bagaimana caranya Anda bisa tidak bertengkar? Mudah kalau mengikuti JB. Mudah. Apa? Ikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Baru Anda akan sama-sama saling memaafkan. Iya Pak. Jadi yang dimaksud ilmu yang ada kaitannya dengan dunia adalah ilmu yang menata hablum minan nas, menata ibadatul jawareh, ibadah kang bongso jasmani iki Pak. Makanya beda-beda. Ya sudah terbiasalah di situ, memang tempatnya perbedaan ada di jasmani. Ada laki, ada perempuan. Jari sing laki, enak aku nutul tok, gak melok mondong 90 sasi punjul lagi gitu toh. Jari sing wedok yang ngono, sampean enak, aku yo enak. Loh, padha enak itu. Makanya disebut anak sebab gawene. Sampai sing nyambut gawe, Anda yang kerja, aku di rumah saja. Nah, wis tah nek podo sadari, gak saling menyalahkan. Ketika kita melihat istri saya sibuk, sing laki suami yo ojo turu blekok terus nek, dibantu. Apalagi keadaan istri kita hamil. Kalau boleh saya katakan, bebaskan istrimu ketika hamil. Wis ono jero kamar gak usah melu-melu adang, jenengan sing masak, jenengan sing umbah-umbah. Sanggup Pak nggih? Halo. Loh,
Aku gak mbela wong wedok. Kan nggak apa-apa kok kita saling apa? Saling membantu lah ngono loh. Nggak apa-apa. Dan itu objektif dan itu boleh-boleh saja. Lah, wis. Lah mana yang dimaksud ilmu tentang akhirat? Ini Pak yang menjadi substansi kita Jaya Baru mendengungkan atau menyerukan tentang khusus ilmu yang berkenaan dengan akhirat adalah ruhaniyah. Inilah ilmu dinul haq atau ilmu tauhid. Oke, dasar kita adalah aqaid seket. Jelas itu. Selanjutnya nanti kita kembangkan dengan referensi Al-Quranul Qadim, referensi kitab-kitab tasawuf, apakah hikam, apa Jami Usul Aulia, apakah kitab yang bersumber dari Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, terserah. Yang jelas kalau intinya itu adalah ilmu tentang akhirat, pasti maqasidul a'dhamnya sama, maksud tujuannya sama. Bapak Ibu, sudah dikatakan ketika saat ilmu tentang dunia tidak kau dasari dengan ilmu akhirat, amaliyah yang berlaku duniawiyah ini tidak Anda dasari ruhaniyahmu makrifat pada Allah. Nih, saya katakan sekali lagi, laksana Anda menyuguhkan makanan yang berupa kacang tapi kulitnya saja. Apa yang terjadi? Masa Anda mau makan kulit? Artinya amaliyah secara syariah yang tidak bernuansa hakikiyah, jangan kau nanti mengharapkan itu adalah bekal akhirat. Nggak ada. Wis tak tegas no maneh. Bahlah gelut. Ya. Saya tidak menyalahkan Anda beramaliyah secara syariah tapi tidak berhakikat. Enggak. Saya itu sayang sama kamu. Sayang aku iki sama kamu. Nanti kau akan paham dan akan menyesal. Hatta idza ja'athumus sya'atu baghdatan. Detik-detik ajal akan menjemputmu. Nanti kau akan menyesal kalau tidak bernuansa hakikiyah. Jadi amaliyah itu zong. Tahu zong, Bu? Kosong. Zong. Pernah saya ketika saat ngaji di Banyuwangi di bagian utara, Bu, Kecamatan Wongsorejo. Di situ saya melewati satu alas hutan ya, entah namanya apa itu. Di situ banyak monyet, Pak. Tahu monyet, Pak, nggih? Monyet. Ketika monyet saya kasih kacang, tak amati, dia mengupas. Yang dimakan itu bukan kulitnya, tapi masa Anda kalah ambek monyet? Hah? Paham maksud saya? Subhanallah. Makanya Allah katakan dalam satu ayat, ulaika kal an'am balhum adhal. Tatkala Anda ini belum kenal siapa Tuhanmu dan belum sampai pada Tuhanmu, mohon maaf, ruhaniyah kita itu, perilaku tobiatnya itu seperti rojo koyo. Tahu rojo koyo? Hayawan. Balhum adhal. Bahkan lebih nemen daripada
aspal diuntal. Nggih, dana desa diuntal. BKD, bantuan keuangan desa diuntal. Subhanallah. Wistah, siapapun kita, menjadi pejabat apapun kita, tidak akan pernah nggak nguntal. Pasti nguntal, kecuali ruhaniyahmu itu sudah condong pada Allah. Wis titik. Wis, itu aja. Kalau enggak Pak, ulap Pak, tahu ulap ya? Silau ruhaniyahmu itu melihat merah dan biru. Nah, apalagi di belakang kita bilang gini, Pak, masa nggak bisa beli mobil Pak? Dasari kita kepala desa, 1 tahun ikut 2M lebih, gampang. Kelakuan takok klason, gampang. Mensiasati gampang, gampang Pak Bu. 1 tahun Anda pingin Pajero, gampang, ya, bisa. 1 titik berapa? 100 juta. Oke, kita ambil 10%. Nggak kelihatan Pak. 100 juta 10%-nya berapa? 10 juta ya. Lah, kita ambil langsung 10%, 10 juta. Oke. Nanti kita markup. Barang kita markup sesuai jenis. Semennya berapa? Rapnya 50 bal misalkan. Kita kasih 30. Nota kita atur. Lu tak kok aku nek njawuruk ngono. Lah. Belum pasire ya. Belum batanya, belum dandanjainya. Wes, gampang Bos, gampang. Nanti pemeriksaan, oke, gampang. Itu 1 titik. Kita sudah mendapatkan berapa Pak? Belum lagi beberapa titik. Lebih gampang maneh BLT. Berapa BLT 10%? Kita terapkan dalam tahun ini minimal 10%, maksimal 25%. Kita rap aja 25%. Oke, kita kasihkan sesuai jumlah. Jumlahnya katakanlah orangnya ketemu 100. Kita bikin 75 orang. Tulisannya 100. Nara disampling Gak mungkin Pak, inspektorat nanggone medayah nang omai. Bu, sama jeniki asal. Gak mungkin. Gampang toh? Gampang garapane gampang. Tak dudono ini bukan berarti saya itu menyuruhmu seperti itu, ndak. Ndak loh ya. Jujur tidak. Tetapi ketahuilah, tak pilah-pilah, setinggi apapun ilmu dohirmu, duniamu, manakala ilmu akhiratmu itu tidak ada, maka siapapun kita pasti silau Bos. Masih kumpulan wakaji sudah diceluk bah ngene, bah ngunu. Tetap Bos, kalau ruhaniyah itu condongnya belum terhadap Allah. Estu. Saya katakan seperti ini karena tesis saya di lapangan, pembuktian memang seperti itu Bos. Masih Anda sudah diceluk ahli kitab Pak. Gampang Bos. Sehingga rumus Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, barang siapa di antara manusia ruhaniyahnya terkuasai oleh sifat basariyah, artinya belum bisa terlepaskan sifat basariyah, maka semua orientasi amaliyah itu condongnya ada kepentingan hawa, kecuali dia sudah lepas dari itu,
terkuasai sifat basiroh dalam dirimu, lain lagi udah. Makanya mohon maaf, ini mau 2024 tahun politik. Pesanku cuma satu, milio sing gak ngekei duit. Bisa. Pilihin mereka calon kandidat yang tidak bagi uang. Sebab uang yang dibagikan Anda itu sebetulnya uang Anda. Secara politis saya katakan, contoh saya misalkan, saya yang bagi-bagi Pak, bagi-bagi sarung, bagi-bagi mukena, bagi-bagi uang. Uang dari mana itu? Itu uang Anda. Uang Anda. Ini kalau ruhaniah saya itu condongnya tidak pada Allah loh ya. Wis gak apa-apa, nyemplak mriki titik. Mesisan unek-unekku tak tok nih. Biar jadi baldatun thayyibatun, maksud saya gitu. Akhirnya ketika saat jadi saya, perkara satu yang ku angan-angan bagaimana uangku lekas kembali. Wis ditenono. Akhirnya apa yang ku pangkas uang itu hak panjenengan. Jadi Anda sebagai masyarakat tidak mengerti itu uang Anda sendiri. Cuman Anda nggak tahu kalau didolimi, diputer karena melihat kayaknya uangnya si kandidat mukhlason. Gendeng mangan watu apa? Aku ngekekno duit gak oleh balen. Iku jenenge gendeng nguntal watu. Iki bisnis lho Pak ya, bisnis. Kecuali kalau ruhaniahku itu condong terhadap Allah, ketepatan secara fisik, goni saya. Pabrik sak pirang-pirang. Akhirnya itu dijadikan sebagai jalan untuk tablek itu di situ. Lewat mana? Yang pertama tadi saya mengambil uang, ya hakmu. Dari proyek-proyek itu bos, proyek-proyek itu Anda nggak tahu Pak, Anda nggak tahu, kita buka pisan. Birokrasi kita itu seperti itu. Makanya lewat majelis yang sangat sederhana ini saya serukan, saya ingatkan, saya nasihati. Condongkan hatimu pada Allah dulu. Lalu raihlah jabatan itu. Aku yakin inilah nanti akan menjadi rahmatan lil alamin. Pasti akan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Wis, iki pun rumus pun. Makanya sesuk iku milio di daerah sampean masing-masing. Wong sing gak ngekei duit. Wis iku. Bon. Apa mang? Oh, balik kepada thalabul ilmi. Akhirat tentang makosid. Tujuannya itu ya dengan ilmu dinul haq, dinut tauhid inilah Bapak Ibu akan memberikan pelajaran terhadap rohaniah kita. Supaya rohaniah kita condongnya, nyembahnya hanya pada hidup. Paham ya? Oke. Selanjutnya tentang amal ya. Kita beramal di dunia ini, jadikanlah seakan-akan dirimu itu kekal selama-lamanya. Artinya apa itu? Gini Pak. Ketika amaliyah Anda lakukan itu, jikalau tidak Anda dasari dengan amaliyah rohani, nggak bisa. Anda seakan-akan hidup
lamanya. Artinya kau terus beramaliyah dengan didasari hakikiyah, nggak bisa Pak, nggak bisa, nggak bisa. Di situ dikatakan beramalah kau di dunia ini seakan-akan kau hidup selama. Itu artinya amaliyah di dunia ini, amal jasmani ini, kalau Anda dasari dengan hukum hakikiyah, ruhaniyahmu makrifat pada Allah, pasti kau akan amaliyah apapun kau dasari dengan itu. Itulah maksudnya hidup selama-lamanya. Beramaliyalah kau tentang akhirat seakan-akan kau besok mati. Artinya wis ndang tobat to bro, ruhaniyahmu ndang kembali yo pada Allah, sebab waktumu tinggal sedikit. Kata orang Jawa, kita di dunia hanya mampir ngombe. Mampir bahasa Indonesianya apa? Hah? Singgah sebentar, singgah sebagai minum. Memang nggak ada ukurannya, gak sumbut, nggak nyucuk. Hitungan 1 hari setelah kau kematian itu sama halnya 50.000 tahun waktu di dunia. Waktu akhirat 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun kau di dunia. Sedangkan kita itu hanya berapa tahun? 100 ada? Yes. Ini masih longko Pak, 100. Wis kita anggap 200. Ya selok peok sampean. Ya. Udah amaliyalah kau secara ukhrawiyah, artinya bernuansa makrifat datang Allah. Disitulah karena kau laksana waktumu tinggal sedikit. Ingat, Allah sudah katakan wal asri, tentang waktu ya, tentang waktu. Kita setiap waktu mayoritas merugi. Dikatakan merugi, innal insana lafi khusrin. Ruhaniyah kita tidak makrifat pada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, secara otomatis keilmuan tabi'in, mereka sebagai talamid atau pengikut Rasulullah, mereka lah walaupun tidak diucapkan sebagai murid atau pengikut, jenengan dengan sendirinya kalau sudah melaksanakan ajaran dinul haq itu otomatis, baik yang di majelis maupun di YouTube sama. Maksud atiullaha wa atiur rasul itu kita tidak hanya meyakini ajaran Rasulullah itu benar, tapi juga mengamalkan. Bentuk mengamalkannya itulah kita disebut atiur rasul. Oke, ada lagi? Silakan. Apakah setelah baiat itu wajib uslah atau sudah khusus selama 40 hari dan puasa nanti, atau sudut umum juga diperbolehkan? Apakah sudut khusus itu lebih tepat sampai kepada Allah daripada sudut umum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya ini masih makrifat ilmu dan masih belajar untuk bersuhud, apakah boleh mengajak tetangga, saudara untuk belajar bersama-sama, biar kita bisa sharing sama saudara atau tetangga tentang ajaran ini. Makaten Gus sementara, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah juhud ya. Juhud adalah proses perjalanan Anda meninggalkan kekasih selain Allah,
untuk menuju menjadi kekasih Allah. Itu namanya juhud. Kalau sudah sampai menjadi kekasih Allah itu disebut syuhud. S ya. Nek mang Z zuhud atau J juhud. Kalau ini adalah suhud, beda. Pertanyaannya, apakah harus zuhud secara khusus juga? Kembalilah kita tentang uzlah, kholwat, zuhud itu di dalam surah Al-Insan, Pak, Bu. Surat Al-Insan ayat 25 26. Allah katakan terhadap Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ketika saat jasadmu itu repot, sibuk urusan dunia, maka ruhaniyahmu harus menemui Allah di situ. Itu namanya zuhud. Ketika dalam ruhaniyahmu itu sudah yakin bahwasanya yang berlaku, yang berperan semuanya di situ adalah hidup Allah, bahasa syariati, maka Anda sudah ditaruh Allah di dalam muraqabah. Tatkala ruhaniyahmu sudah tiada, akhirnya yang berlaku di situ akunya Allah, maka itu suhud. Maka itu Anda sudah bertemu Allah. Gampang nggih? Gampang. Ya ini digampang no. Lawang pingin ini langsung digampang no. Wis. Ayat yang nomor 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ketika jasmanimu sudah tidak sibuk ngurusi dunia, bahasa Quran ini adalah lail, malam. Nek yang 25 bahasane pagi dan sore, berarti siang. Iki bahasa sanepan. Kalau yang khusus itu pengertiannya adalah tatkala jasmanimu sudah tidak disibukkan ngurusi urusan makhluk duniawiyah, lekas zuhuto. Tapi biqadril imkan, Allah tidak memaksa harus penuh. Misalnya Anda khusus itu satu malam suntuk, Allah tidak memaksa Anda seperti itu. Sak mampumu. Lebih-lebih yang umur 50 ke atas, nek lungguh suwi dengkei kumat. Mampumu leyeh-leyeh hai. Bapak bablas pisan. Enak. Nih. Apa yang kita lakukan ketika zuhud? Kuncinya cuma satu, masuklah Anda ruhaniyah itu di zikir nomor 3 dan 4, yaitu sirul asr sampai fanaud zikri. Hanya itu. Urusan yang khusus Anda tawasul dulu, mandi dulu, ngilangi hadas kecil dan besar secara syariat dulu, kemudian sholat-sholat sunnah dulu, dan atau Anda wasilah terhadap kekasih Allah siapapun, silakan. Setelah itu langsung aja berzikir 3 dan 4, atau sampai nek kepingin pena, artinya biar ada cengkoknya, zikir sir lakukan, atau jahri silahkan. Tapi ketika saat jahri dan sir itu kau berlaku, maka sirul asrol tuangkan sekalian. Kalau gitu nggak ada masalah. Jikalau jahri dengan siri tanpa sirul asor, gak usah, langsung naik sirul, sampai nak kepingin dan cepet toh. Itu maksudnya ada di situ nanti. Nah, itu terserah waktunya Anda berapa menit, berapa jam, terserah.
sak kerso jenengan. Urusan wasilah, pesan saya, biar nggak ada robitoh terhadap makhluk, langsung aja dijamak. Khususon sedoyo semua kekasih Allah, Al-Fatihah. Cukup itu aja. Jelas ya? Gak usah disebut si A, si B, si C sampai Z. Kapan marimu? Bis, ini cara robitoh secara hakikat. Beda dengan kita robitoh secara torikoh. Masih melihat makhluk. Berubah mursyid kita makhluk. Apa robitohnya kita ketika di torikoh? Hadapkanlah wajahnya gurumu. Lah gitu toh. Hadapkanlah wajahmu terhadap wajahnya gurumu, karena gurumu itu yang memberi jalan kau bisa sampai kepada Allah. Panjenengan iki jarene njeluk langsung, rang ngribon, gak usah, langsung ae robitoi terhadap Allah. Penak kalau manut aku, jari Pak Ndut ya. Seperti itu. Udah. Terserah Bu, jenengan lelampah zuhud khusus walaupun hanya sekedar berapa menit, berapa jam terserah. Jadi jangka 40 hari 40 malam, bukan berarti sampai tak kongkon zuhud khusus tok mboten. Ya saumumi. Itu pun biqadril imkan, ya sak mampu panjenengan pun. Yang kedua tentang dakwah. Apakah kita manakala masih di makrifat ilmu, belum makrifat laku, boleh dong menyampaikan ilmu itu terhadap orang dekat kita? Boleh, silahkan. Nggak apa-apa, silahkan. Bila mana nanti ada pertanyaan yang sukar jenengan jawab, oleh karena belum sampai makrifat laku. Kalau sudah makrifat laku, mesti saya kejawab Bu jenengan. Mesti saya kejawab, karena Al-Qur'anul Qadim terpampang di dalam hatimu. Hati pertanyaan sak jawabane iku gandeng. Jadi brul makbrul. Paham ya? Nah, kalau ketika makrifat ilmu belum laku kok ada kesulitan, yes gak apa-apa, tanyao nang orang lain yang kok anggap yang sudah makrifat ilmu, makrifat laku, baru akan dijawab. Bon, ada lagi, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus atas pertanyaan saya ini nanti. Iya. Itu mohon maaf. Masalah kehendak Gus. Kehendak ini di sini ada baik dan buruk. Apakah kehendak baik dan buruk itu kehendak Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang sudah mencapai ma'rifatullah atau kekasih Allah, di sini apakah jasad ini bisa orang yang bisa mencapai ma'rifatullah atau kekasih Allah, apakah jasadnya ini bisa ditaruh di hal yang maksiat? Nah, itu mohon penjelasannya, karena pertanyaan saya ini untuk semata-mata memperkuatkan keyakinan saya supaya ruh ini nggak melangkah terlalu jauh dalam kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak ini sah kalau itu minallah faqat, hanya pada rohaniyah yang sudah duduk di makrifat. Sah. Apakah kehendak atau gerak itu baik dan buruk? Kita menganggap baik dan buruk itu dari sisi hukum syariat. Hukum syariat. Karena hukum syariat itu mendeteksi, melihat
pancaran nur itu terhadap jasmani, laku fisik. Kalau hukum hakikat mendeteksi daripada hukum rohani, lakunya ruh. Ini Pak. Sehingga walaupun secara syariah itu ada dua, baik dan buruk itu datangnya tidak sama. Kalau hukum hakikat tidak melihat dari fisiknya, melihat dari arah aslinya, itu Allah. Kok bisa? Coba. Perbuatan-perbuatan yang kita anggap secara syariat itu enggak baik, di situ tatkala tidak ada Allah yang berlaku, apa bisa terjadi? Gak bisa, Pak. Tapi iman yang seperti ini tidak semua ruhaniyah seseorang ada di dalam hatinya. Kecuali mereka yang sebagai kekasih Allah baru berlaku. Sehingga tidak melihat makhluknya yang berupa dua perbuatan, baik dan buruk. Yang pertama. Yang kedua, kekasih Allah man sing orang yang sudah sampai makrifat Allah, apakah masih diberlakukan jasad ini melakukan maksiat miturut syariat? Saya jawab, atas sifat jaiznya Allah bisa terjadi. Tandanya bagaimana? Ketika jasmani masuk di dalam ruangan maksiat miturut syariat, rohani Anda itu tidak ikut maksiat. Bagaimana rohani tidak ikut maksiat? Karena dia sudah nikah pada Allah di situ. Jelas ya? Makanya sampai evaluasi, betulkah ketika saat saya jasad ini terjadi maksiat, rohaniyah sampai ikut makrifat Allah di situ? Ini harus panjenengan evaluasi, Pak. Jangan lantas teori orang yang sudah makrifat tatkala dihadapkan jasad maksiat, rohaniyahnya itu enggak maksiat, terus sing penting Allah. Ajak sih evaluasi dalam hati. Kalau oke, kalau betul-betul kekasih Allah, dikatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, di situ enggak ada makhluk sama sekali. Jelas ya? Koreksi diri. Makanya ya perlu kita tes itu, berangkat sana ke lokalisasi. Tes. Dites ya. Pesen sing paling bagus ya apa? Jelasin iku ya mahal, Pak. Ane pesene sampean iku sing waria. Pesen 50 ke atas, selawe buka dhewe niku. Sing bagus pisan. Ya, sing 30 menisor ya. Ya. Jutaan duit sing kok gawa. Ngoten niku nek gak kepala desa gak iso, Pak. Lah iya. Duit akeh, gak atusan miliaran. Nunggu pira sih pura 5 langsung sewengi sok. Wis, tesen. Tes kira-kira rohaniyahmu iku ndeleng Allah apa ndeleng purele? Nek ndeleng purele mulya maneh. Mulya maneh. Pulang lagi. Oh, berarti durung bisa masuk situ. Ah, dites bojone dhewe lho, ngono le. Paham Pak nggih? Jadi bisa jadi Allah menghendaki beliau itu jasmani itu jatuh di maksiat. Aku gak ngomong maksiat apa wae, pokoknya maksiat menurut syariat.
Sebab di dalam hikam itu ada 4 makhluk yang dihadapkan para kekasih Allah, tapi para kekasih Allah itu tidak menterjadikan rohaniyahnya itu maksiat pada Allah, dikarenakan dia tidak melihat makhluknya apa bala, nikmat, maksiat dan to'at. Begitu bos. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kentanten. Mun diundang hakikat kalau mau yang kedua mungkin dalam Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Hukum sifat kemanusiaan terus ayat 28, 29. Nyilih kacamata nih rek. Ya, lanjut di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi kepala ke bawah itu kosong, bening tanpa rupa. Kepala ke bawah, kepala ke atas tidak mempunyai kehendak. Melihat bukan aku yang melihat, mendengar, mengucap, dan berpikir pun bukan aku. Yang nomor 2, ketika saat zuhud khusus, di saat terdiam, justru bergelora akunya Allah. Maka berucaplah, aku sang yang urip, aku sang yang menang, aku sang yang tunggal. Ketika itu bergelora, blank. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjem kacamata plus ya. Motoku iki wis moto tuwek. Wis plus piro nek sampeyan sing nggawa pinjem. Ketika saat rohaniyah itu sudah sampai pada titik puncak la ilaha illa ana, maka apapun alasannya tatkala leher ke atas itu blank, maka Anda ditaruh Allah di khos. Disitulah hukum syariah ing mungguh jenengan tidak berlaku. Khos. Tapi tatkala rohaniyahmu itu sudah pada titik tauhid puncak, la ilaha illa ana atau innani anallah, maka leher ke atas itu masih berfungsi, maka Anda sebenarnya ditaruh Allah di khawasul khawas. Hukum syariat pada dirimu itu sudah menjadi hakikat. Jadi nggak ngeblank. Nah, ketika saat Anda itu diletakkan Allah di khawasul khawas ruhaniyah, yang muncul di situ ada sifat papat, sifat 4. Tadi saya katakan sidik, tablek, fatona, amanah. Walaupun itu kurang maksimal, pasti terjadi seperti itu. Janganlah kau takut tatkala ruhaniyahmu itu sudah sampai puncak ma'rifatullah, manakala ditaruh di khos. Jangan sampai Anda itu takut dengan hal itu. Karena semuanya itu Allah punya maksud sendiri. Bon.
Untuk pertanyaan yang kedua terkait masalah surah Al-Baqarah ayat 28-29. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un walladzi khalaqalakum ma fis sama ma fil ardi jami'an ila akhiri ayat. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kau, kemudian dia mematikan kau, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. 28. 29, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Gini Pak, sebetulnya manusia itu angkuh. Tahu angkuh? Sudah jelas kalau yang melayani kita setiap saat dan waktu yang ada kaitannya dengan sifat Ar-Rahman, bahkan Ar-Rahim, itu Allah, itu seangkuh kita. Bentuk angkuhnya kita di dalam rohaniah, muncul imannya itu masih terhadap selain Allah. Sopo sing ngaji iku? Klason. Lho ya wis, imannya jatuh pada makhluk. Bagi mereka yang condong di dinul haq, sawanang. Bagi mereka yang tidak condong dinul haq, laksana orang yang catu dikasih alkohol, perih. Wah, melawayu Pak. Subhanallah. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih pelajaran tentang dinul haq atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya Allah memutuskan khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya tentang hidayah. Dikatakan angkuh, padahal mereka itu asalnya itu mati. Bukan mati iki cara syariat loh ya. Artinya kita tiada. Lalu dia menghidupkan kamu, diadakan. Berarti kita ketika saat waktu kita ditiupkan sampai akil balik. Setelah itu kemudian dimatikan kau, ruhaniyahmu itu dimatikan Allah sehingga tidak bisa melihat Allah, angkuh karena proses duniawiyah ini. Makanya kemarin saya katakan siapapun kita manusia pasti mengalami dijatuhkan Allah. Apa gunung? Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, asalnya summa radatnahu asfala safilin, dijatuhkan. Berarti inilah ruhaniyah yang mati. Ruhaniyah yang mati. Bentuknya kita berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Oke. Kemudian dia lalu dia menghidupkan kau kembali. Artinya ruhaniyahmu ikut dihidupkan untuk bisa kembali pada sang yang hidup. Bagaimana cara menghidupkan? Anda
diserukanlah tentang dinul haq untuk membangunkan iman di dalam hatimu yang sebenarnya pada Allah. Ini sifat basiroh. Akhirnya nafsu lawamah dan mutmainnah ini akan bangun dan rohaniyahmu akan sadar. Ini berarti dihidupkan. Hal ini terjadi bagi kekasih Allah sebelum secara syariat ini terjadi kematian. Ayat 28 ini bagi kekasih Allah, dia dihidupkan, artinya dia sudah sampai ke hidup sebelum kematian, sudah mengalami kemakrifatan pada Allah. Asalnya buta, akhirnya tidak buta pada Allah. Berarti tak simpulkan ruhaniyah ketika saat delorong terhadap Allah itu ya juga karena Allah, ya. Ruhaniyah ketika saat dihidupkan Allah lewat dinul haq itu juga peran Allah. Sehingga ruhaniyah hidup itu juga karena Allah. Hanya kekasih Allah lah yang menyadari bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi, itulah sangkan paraning mati pun. Jadi nggak ada iman selain Allah, sudah nggak ada. Inilah murni, kemurnian yang tidak ada syirik di dalam dirimu, dan dirimulah layak dijadikan sebagai kekasih Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yes, itu ayat 28. Boleh buka Al-Quranul Qadim ya. Is gak apa-apa. 29, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ini penegasan. Alladzi di sini adalah penegasan dari ayat 28 tadi. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah yang terjadi pada malam hari ini. Tentang 7 langit. Allah menciptakan seluruh apa yang dibutuhkan ruhaniyahmu. Itulah dinul haq. Mulai tanggal 22 kemarin ya, dan malam hari ini sampailah kita pada 7 langit yang dimaksud adalah sifat ma'ani dan maknawiyah plus yang ada di dalam dirimu. Jadi jangan dibayangkan setelah menciptakan apa isi bumi yang dibutuhkan manusia itu kemudian Allah mendukur menyempurnakan langit. Jangan ya. Tidak itu maksudnya. Berarti mulai awal sampai hari ini yang berlaku terhadap dirimu, yang membimbing dirimu hanyalah Allah. Wis, paham? Jangan beriman terhadap klason. Jangan. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Artinya jenengan ini sakmene kae takerane dewi-dewi. Artinya Allah mengetahui di antara kita itu nanti makrifatnya sampai di mana. Ditaker, oh ini di fana. Kapan? Nyampe di fana hari keberapa? Di kamil kapan? Sudah, Allah sudah tahu. Anda nggak usah bingung. Nggak usah ikut campur kapan yo aku iki yang di musyahadatul fana atau kamil bahkan wis nggak usah dipikir.
ikuti arus itu. Sebab ruhaniyah yang memperjalankan juga Allah hidup dalam dirimu. Sing penting akhlak ilahiyah kau ucapkan di dalam hatimu. Kembali pada kuncinya, al-dzikru bisiril asr ma'afana udzikri. Udah. Apa nggih? Tancapkanlah dzikir sirul asrar sehingga sampai ke fana'ul dzikri. Besok saya jelaskan satu persatu tentang tahapan dzikir. Sebagai modal Anda, khususnya yang pemula, terkait masalah la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana. Kemis langsung wis dol sampean. Paham ya? Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab mimpi Gus. Enten malaikat kalih nugelaken gunung Gus. Kajeng dibujuki gunung. Malaikat kalih Nggih. megelno gunung. Medotaken gunung niku Oh, medot. Oke. dalam keadaan berdiri temenung niku. Ngoten ngeten ya. Allah ndugi niku Allah ndugi tibane jenenge sik aja dibyuki iku delok dodone arek iku tulisane Allah gede-gede ngoten. Yang kedua menahaken syahadat teng putra kula. Cuma bojo kula pun almarhum istri. Matur ngoten mimpi dalunya. Oh, ngipi. Nggih. Iya. Dalunya niku mimpi Gus. Dalunya sontene niku genaken dalunya langsung mimpi ngoten. Anakmu lho. Terus bojo kula bilang ngoten, sing pun almarhum. Ya, arek loro iku ana lawange swarga, padahal kok swarga niku mboten enten tiyang blas ngoten. Sampai daftaraken ngoten. Nggih. Wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggih. Pun ini yang disebut kasyaf ini bisa terjadi ketika saat jenengan tidur, yang disebut ru'yat atau mimpi. Ada kalanya diterjadikan ini ketika jenengan khalwat, terjadi kasaf seperti ini bisa jadi. Pertama tentang masalah gunung mau dibiukno nok nggone satu kaum. Kalau boleh saya katakan, nanti dicari ayatnya ada Pak, tapi saya lupa. Andai kata tidak ada kekasih Allah dalam satu kaum itu, sudah sejak dulu kaum itu akan dibleki gunung. Dari kasaf tadi, ketika malaikat dua mau menjatuhkan gunung di tengah-tengah kaum itu, akhirnya dipenggal Allah, dikarenakan ada di dalam dadanya seorang hamba itu selalu berzikir pada, bukan zikir Allah itu bukan bos, ya. Zikir yang dimaksud di sini adalah sadar ruhaniyahnya bahwa semuanya itu hanyalah Allah yang segala-galanya. Inilah berarti tempatnya di wilayah sirul asrar, bukan di sir itu. Itulah alasan mengapa Allah mencegah malaikat tersebut, karena ada kekasih Allah. Jadi nanti dicari ayat yang mengatakan bila mana dalam satu kaum itu tidak ada yang
menjadi kekasih Allah yang berzikir atau ingat pada Allah, maka sejak dulu kaum itu dijatuhi gunung atau dihempaskan semuanya. Udah. Yang kedua terkait masalah mimpi lagi atau mukasyafah di dalam mimpi. Pertama, untuk membimbing syahadat terhadap anak. Ini sama halnya dengan jawaban yang kedua. Manakala anakmu itu sudah kau bimbing tentang hakikat syahadat dan berlaku, sama halnya Anda ini telah mendaftarkan diri anakmu sebagai ahli syurga. Kalau belum, ya lekas didiin anakmu terkait hakikat syahadat. Karena mereka yang tahu di depannya itu mereka yang sudah meninggal. Di dalam alam itu sing getun yo getun, sing bahagia yo bahagia. Udah ada di situ. Makanya mereka memberikan sinyal terhadap panjenengan sebelum mengalami apa yang telah dialami oleh istri panjenengan itu. Orang dekat kita harus kita didik dengan hakikatnya syahadah. Ketika anak kita didik dengan hakikatnya syahadah, maka disitulah sama halnya Anda mendaftarkan diri anak Anda sebagai penghuni syurga. Karena ketika saat sudah mengerti dan mengamalkan hakikatnya syahadat sampai terhadap syahadat tunggal, mereka pasti amaliyahnya itu bernuansa makrifat pada Allah. Begitu. Ada lagi? Cukup? Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab yang ada di jalur telepon. Silakan panjenengan untuk menghubungi kami di 082 141 295 309. Jalur interaktif, silakan yang ada di luar untuk menghubungi kami dan bertanya. Tak dok ping 5. Kalau belum ada, oke. Kita buka. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Iya Bapak, langsung. Saking Kalimantan Timur, Oh, nggih, silakan yang ditanyakan Bapak. soal kirim doa Nggih. dari umum Gus. Nggih, kirim doa. Nggih. Niku saged ditrami ingkang diniataken Gus. Nggih. Menawi dereng kewusulan Gus. Nggih. Sampun? Sampun Gus. Oke. Matur sembah nuwun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak Kaltim. Ya, Kaltim ya. Silakan masuk dalam satu pertanyaan. Apakah kirim doa yang ketika itu ruhaniyah belum makrifat pada Allah bisa diterima atau tidak? Pandangan syariat insya Allah berarti
Apabila dikehendaki diterima ya diterima, kalau tidak ya tidak. Wujud kepastiannya belum ada. Oke, di belakang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Bapak, silakan. Waalaikumsalam. Langsung Bapak, apa yang ditanyakan? Oke, Gus. Saking Besuki, Gus. Besuki, silakan. Oke. Berkaitan dengan zikir surah Al-Asr, Gus. Nggih. Ketika melakukan zikir surah Al-Asr, Gus, itu masih kayak terhalang di kepala gitu, Gus. Oh, bulat di kepala. Gus. Itu kenapa, Gus? Oh, ngaten. Nggih. Gus. Sampun? Nggih, ngoten Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak dari Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Silakan yang ingin bergabung untuk bertanya, monggo. Secara pandangan hakikat tidak akan bisa sampai Bapak karena masih terantai dengan keakuan hamba. Jadi doa itu, Fatihah itu tidak akan bisa sampai. Secara logika saya katakan, bagaimana mungkin saya yang buta ini menuju satu tujuan untuk mengirim seseorang yang ada di sana. Wong mata saya buta, nggak bisa sampai. Oke, di belakang. Assalamualaikum. Halo. Nggih. Monggo Pak, langsung. Itu Pak Masjid saking Riau, Gus. Saking Riau. Silakan. Nggih, Gus. Nggih. Jadi ibu kan nopo, mboten paham nopo carane dikir tapi pengen sangat, Gus. Wonten nggih. Mbok menawi langsung di nopo, Gus. Ya. Ya ngoten mawon, Gus. Injih, monggo Bapak. Assalamualaikum. Oke. Di belakang Bapak Riau yang menanyakan ibunya nggak paham tentang Sirul Asrar. Oke, nanti dan besok mungkin kami jelaskan secara gamblang. Kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi. Secara pandang sudut hakikat, oke, di belakang masih ada, silakan. Assalamualaikum. Nggih. Bapak suaranya kok kecil, Bapak. Bapak nggak dengar. Halo. Yang kedua dari Bapak Besuki terkait masalah zikir Sirul Asr kok ya mumet-mumet ning ndasi kuwi to. Mumet-mumet di kepala itu karena akal kita masih kita on-kan ya, masih kita on-an. Padahal Sirul Asr itu khusus hati bukan akal. Kesimpulannya begitu. Oke. Assalamualaikum. Halo. Iya, dari mana Bapak? Dari Demak. Langsung yang ditanyakan? Menjelaskan tentang Tentang apa Pak? nama mohon Tentang apa tadi? Bapak, ampun turun dulu. Tentang apa tadi? Kurang jelas. Kami terima. Tentang apa tadi? Tentang apa?
Oke, sementara tak tutup di jalur telepon ya. Mengapa ketika sirul asr itu kok ya muter-muter di kepala? Karena akal kita masih on, Pak, ya. Mestinya akal itu kita off-kan. Caranya meng-off-kan, jatuhnya su'aul basiroh itu di dalam ruhaniyah, berarti iman. Lah jatuhnya iman secara hakikat itu di ruhaniyah. Basiroh jenengan itu harus menancapkan terhadap rohaniyah bahwasanya semua itu karena Allah. Jangan diakal, Pak. Kalau diakal nanti akan muter-muter lagi nanti. Bon. Selanjutnya yang di Riau tentang ibunya belum paham tentang Sirul Asrar. Oke, besok bisa kami ulas bab zikir ya. Besok diperhatikan dengan seksama. Tetapi sekarang saya katakan Sirul Asrar itu zikir yang sudah tidak berlafaz, tidak berucap, tidak berasmo, diem. Di dalam diemnya itu ada rohaniyah, itu harus melewati 3 pintu. Su'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Besok lebih lengkapnya seperti itu. Yang terakhir tadi lupa aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Bagus. Ya Angga dari Tangerang. Dari Tangerang. Silakan yang ditanyakan Pak langsung. Ya, ini saya di surat Ali Imran ayat 9. Surat Ali Imran ayat 9. Berapa Pak? Ayat berapa? 99 Bos. 99. Oke. 9 yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang yang telah beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Dan itu saya minta penjelasannya dari ilmu hakikat dan makrifat Gus. Iya. Ya, dan satu lagi Gus, itu untuk harus memakai baju putih-putih. Ya. Ya, dan untuk yang dari YouTube itu bagaimana ya Gus? Apakah harus sama atau bagaimana Gus? Iya, sampun. Ya. Sudah Gus. Iya. Terima kasih ya Gus. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang tidak jelas tadi mohon diulang Pak nggih. Kami belum bisa untuk mendengar dengan jelas yang perbedaan tadi loh. Nggih. Surat Ali Imran Allah berkata, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana ila akhiril ayat. Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa sih Pak ahli kitab itu? Siapa ahli kitab? Lah, di sini dari sudut pandang kacamata hakikat adalah mereka sing minteri Allah. Mereka yang merasa dirinya itu lebih ngalim dari siapapun. Potret yang seperti ini sama halnya dikatakan ngalimi atau lebih minteri Allah. Itu ahli kitab Pak. Otomatis ahli kitab itu mencondongkan, mendidik dan mendoktrin rohaniyahmu untuk beriman terhadap selain Allah yang sejati.
si Allah-Allahan, yaiku jeneng Allah yang diangan-angan. Imanmu pasti akan didorong terhadap supaya iman terhadap selain Allah. Seperti halnya saya kasih contoh, siapa yang menghancurkan tanggul air, doktrin yang seperti itu mengalihkan imanmu yang sebenarnya, sehingga kita terseret di situ. Cuman ayat ini dia menghalang-halangi, wa yasudduna an sabilillah. Ya, Ali Imran 31 ada di situ. Dimaksud menghalang-halangi apa? Dengan hujjah ahli kitab itulah yang akan menakut-nakuti dirimu. Apa yang ada pengajaran-ajaran di dinul haq dikatakan dzalika dhalalah, itu sesat. Nah, itu termasuk menghalang-halangi. Mohon maaf, menisan perang ya perang. Wis ngliwati 2014 kok, Pak. Meluruskan ini, meluruskan. Jadi mereka yang disebut sebagai ahli kitab adalah mereka yang sangat geding apa, Pak? Benci terhadap ajaran ruhaniyah di jalur dinul haq, padahal Rasulullah mengajarkan tentang hal ini. Buktinya surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah tidak akan diperintah menjadi Rasul, Muhammad tidak akan diperintah sebagai utusan manakala tidak menyampaikan inti tauhid, inti wahyu, yaitu la ilaha illa ana ini. Bapak Ibu, bentuk ahli kitab menghalang-halangi golongan yang condong pada Allah macam-macam. Kalau boleh saya katakan, ngapain kamu itu belajar hakikat, wong syariatmu durung pecus? Ya Pak ya? Loh, itu memang seperti itu. Padahal bagaimana sih pemahaman syariat itu apa? Pemahaman thariqah itu apa? Pemahaman hakikat itu apa? Dan ma'rifat itu apa? Sebetulnya kita mulai kecil itu sudah bersyariat, Pak. Bersyariat. Syariat itu apa sih? Ilmu yang mendidik jasmanimu untuk berlaku secara hukum syariat benar. Contoh sholat, ilmunya itu disebut syariat, ilmunya sholat secara syariat. Lah, bentuk nama sholat itu thariqahnya. Hakikat adalah tujuan rohaniyahmu untuk menghadap Allah. Ayo dievaluasi. Setinggi apapun ilmu syariat kita, mohon maaf loh ya, sampai sundul langit ya. Coba suruh praktek sholat. Bisa khusyuk? Gak bisa, bos. Karena ilmu hakikat, ilmu yang mendorong tujuan menyembah Allah itu kita tolak. Gak bisa, bos. Sik tetap baik kelingan bojo ini gak situ Pak. Tak tinggal gilir nanggone bojo si asibil apa ya. Didelok HP ini online. Curigane sing bingung, Pak. Ambek sapa ya iki? Teringatlah ketika sholat kita itu pada anak, pada istri, suami, atau pada pekerjaan-pekerjaan kita. Nggak bisa, Pak, kalau tidak Anda membawa senjata kalimat sodoh menghapus sifat basariah dalam hati kita, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Secara keilmuan nggak iso.
Jadi dua tadi yang dijadikan sebagai alasan untuk menghalang-halangi ruhaniyah berjalan di atas jalan Allah. Kalau diambilkan terhadap individu, kita tidak ngomong secara umum, secara khusus. Ya nafsu basariyah itu yang menghalangi ruhaniyahmu untuk tidak ke Allah. Oleh sebab itu kita harus melemahkan sifat basariyah di dalam diri kita yang ada nafsu nafsiyah dan amarah. Ini harus kita lemahkan. Secara pribadi loh Pak ya. Jadi aku gak nyebut orang ahli kitab itu enggak. Berarti sifat basariyah itulah ahli kitab. Caranya bagaimana? Didikan sifat basiroh di dalam dirimu itu yang adalah lawamah dan mutmainnah, dididik dengan dinul haq. Setelah kita didik, kita kasih makan itu yang asalnya kurus, tadi lamu Pak, fisik ketot, fitness ya Pak. Akhirnya mengalahkan sifat basariyah. Barulah ruhaniyah itu bisa berjalan di atas jalan Allah. Surat Ngali Ngimron. Oke, di belakang Bapak tadi yang menanyakan surat Al-Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Surabaya. Dari yang ditanyakan langsung Bapak. Oh iya, itu Gus, waktu Sirul Asror kita itu begitu diam itu langsung masuk ke alam los itu Gus ya, itu Gus langsung kelihatan diri saya sendiri Gus. Injih. Ngomong niku Gus kalau takut-takut Gus. Injih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya. Itulah Pak yang dimaksud alam mukasyafah, masih bertemu diri kita. Jangan dianggap ketemu diri kita itu kita sudah sampai pada Allah. Manakala di situ itu masih ada rasa kemakhlukan nih. Itu di dalam alam kasyaf. Tapi itu pengertiannya yang bertemu Allah itu Allah sendiri. Dilaksana jenengan bertemu panjenengan sendiri. Oke, di belakang Bapak Surabaya. Assalamualaikum. Halo. Halo Bapak. Waalaikumsalam. Langsung yang ditanyakan Pak. Nggih. Oh gitu. Nggih. Oh ini yang tanyakan tadi. Mempunyai sifat ghani atau syukur. Allah tidak mempunyai rumah, tanah, dan mobil. Mengapa kok bisa dinamakan Allah itu syukur? Syukur kaya. Siap. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak yang tadi sempat bertanya belum jelas di sini pun matur suwun pun jelas antara Rabbik dengan Allah. Rabbik itu adalah umum Bapak, umum bagi agama siapapun, agama manapun. Namanya di dalam Rabbik itu macam-macam. Kalau Islam adalah Allah. Kalau Nasrani Allah dan seterusnya. Itu bagaimana? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sebetulnya maksud daripada rabbik dengan Allah, kalau kita masukkan di kacamata hakikat sama Bapak, hidup itu.
Yang terpenting adalah bagaimana ruhaniyah ini bisa langsung klik datang hidup itu. Wes, itu yang pertama. Yang kedua masalah ghani, sifat kaya. Bagaimana dikatakan Allah itu kaya, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Gini Bapak, sebelum kita bicara rumah atau mobil, dunia milik siapa? Walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasha. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dikatakan ghani sugih itu adalah Allah menghendaki dirimu melayani diri kita. Apakah bernafas? Itu yang melayani Allah. Coba itu rupiahkan. Berapa Pak? Satu saja rupiahkan, kita satu hari menghirup oksigen berapa kali? Rupiahkan. Itu Allah kasih cuma. Belum lagi mata melihat, telinga mendengar, dan lain sebagainya. Yang semuanya saya masukkan dalam kesehatan. Kalau kita rupiahkan itu bagaimana bentuknya? Padahal itu diberikan secara cuma. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang Allah terhadap umatnya, baik yang ingkar maupun yang mukmin, dikasih semuanya. Berarti ketika Allah mengasih, melayani, menunjukkan bahwasalnya Allah itu maha kaya. Oh my kurgoni piro sih bos. Iya. Berapa rumah itu? Harganya berapa? Mobil. Yang paling mahal mobil sedunia berapa miliar? Triliun. Alah piro itu mean. Umpama jenengan ya, tak jaluk napasmu sedino, tak ijoli Alphard gelemah. Ayo, mau? Jelas enggak mau bos. Berarti itu tidak bisa kau ukur dengan harta isi dunia. Ya di belakang Bapak tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, dari mana Bapak? Langsung? Pak Marso, asli Lamongan. Nggih, langsung Bapak. Pertanyaan? Nggih, pertanyaan ngeten ya. Gusti Allah niku ndamel hawa nafsu sampai kateng. Terus pertanyaan kula, umpami tiyang sing pun manggen tenggene marifatullah, dizalimi kali tiyang terus yang syariat niku cara perilaku tiyang marifat niku dos pundi ngadepi tiang-tiang sing manggen teng ngene syariat niki ya. Umpam marifat dizalimi kali tiang syariat. Nggih. Pun nggih matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan nafsu terhadap diri kita untuk menguji kesetiaan rohaniyah terhadap Allah. Apakah rohaniyah itu masih tetap bersikukuh imannya hanya pada Allah atau percaya pada bisikan nafsu? Itu. Lah kita sebagai manusia ketika akil balik seluruhnya ngalami percaya dengan bisikan nafsu. Allah tidak tinggal diam. Allah kasih solusi, kasih hidayah berupa dinul haq ini supaya kita akan kembali kepada Allah. Itulah perjalanan kita sebagai manusia di dunia ini. Sehingga mengapa Allah katakan wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah memimpin siapa? Ya basariyahmu. Pimpinan nafsu itu sebetulnya ada di situ Bapak ya. Oke. Yang kedua, bagaimana sikap kita yang ada di dinul haq
itu didolimi oleh golongan mereka-mereka yang ada di nurul iman. Kita yang ada di hakul iman, bagaimana kalau didolimi sikap kita oleh mereka yang di nurul iman? Pun Pak, sampai kasih maklum. Belajarlah kita meneladani Rasulullah ketika beliau dihajar atau dihujat tentang ajarannya, dia tetap melakukan tindakan rohaniyah kasih maklum karena mereka belum mengerti. Kalau dia mengerti pasti tidak akan seperti itu Bapak. Itu caranya. Loh, kemana nego sih Gus Pol? Ya udah, biar Anda tidak katut-katut edan, ya toh? Udah ngaliyo, gitu aja kok repot. Nggih. Ada lagi? Di jalur telepon sudah cukup? Tak dok ping 5 nek gak no tak tutup. 1 2 3 4 5. Nah pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah semuanya yang hadir maupun di jalur telepon, itulah apa yang telah kita terima langsung dari Allah, pengajaran-pengajaran tentang dinul haq. Harapan kita sebagai manusia, apa yang telah diberikan menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.